Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Yudi, guru matematika dari SMA Domus Pada. Ini saya akan menampilkan video dalam rangka mendekati biasa prayoga yang ke-6. Ya, kita saksikan Bapak Ibu. Nah, selamat pagi anak-anak Ibu sekalian. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke pertemuan pertama nih, membahas tentang barisan aritmatika. Oke? Ibu nantinya berharap setelah akhir belajar ini kalian mampu untuk yang pertama tentunya menentukan barisan aritmatika, yang kedua itu menentukan rumus suku n, dan yang ketiga kalian mampu untuk menentukan suku tertentu dari barisan aritmatika yang diketahui. Dan yang terakhir tentunya ibu berharap kalian bisa menentukan suku tertentu dari dua suku barisan aritmatika yang diketahui. Nah, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, kita tentunya harus melihat terlebih dahulu aktivitas yang kita mau jalankan pada nanti. Yang pertama, itu ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan diskusi kelompok, kemudian presentasi, dan menarikan kesimpulan secara bersama. Dan terakhir, kita akan aksi dengan kuis dan refleksi pembelajaran. Untuk itu, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar, maka kita tentu mengulang kembali nih apa kesepakatan kelas yang kita buat bersama pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, ada tiga anak-anak ya. Yang pertama, tentunya kalian menghargai pendapat teman. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Dan yang ketiga, tentunya harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, baiklah, Ibu akan masuk saja ke sesi penjelasan materi. Oke? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, barisan aritmatika itu adalah apa? Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang tetap atau selisih yang tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, di sini dapat terlihat samamu ya, ada U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Nah, UU itu ibu lambangkan sebagai suku. U1 ibu lambangkan dengan huruf A, kemudian U2 seperti yang kita ketahui ya, antara dua suku yang berurutan itu memiliki beda yang tetap, maka ibu buat U2-nya adalah A tambah dengan B. Kemudian U3 kita tambahkan lagi dengan B menjadi A tambah 2B. Kemudian U4 kita tambah lagi dengan B menjadi A tambah 3B. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya polanya ya. Untuk U1 B-nya tidak ada. Untuk U2 B-nya cuma ada 1. Untuk U3 B kita ada 2. Untuk U4 B-nya ada 3. Nah, kita bisa tarik kesimpulan nih. Untuk pada suku ke N atau UN kita bisa menarik kesimpulan bahwa B-nya ada sebanyak N dikurangi 1. Maka kita dapatkan rumusnya bahwa rumus suku ke N kita adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kalikan dengan B. Oke, untuk supaya lebih jelasnya kita akan membahas soal ya. Nah, Ibu akan memberikan 3 soal. Soal yang pertama, kemudian soal yang kedua, kemudian soal yang ketiga. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya soal satu demi satu. Untuk soal yang pertama, kita diberikan ada sebuah barisan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah, kita menentukan rumus suku KN ya. Bagaimana caranya? Pertama, kita tentukan dulu suku pertamanya atau bilangan pertamanya. Itu pastinya adalah 4. Kemudian untuk mencari bedanya adalah kita kurangkan saja. Suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Atau suku ketiga kamu kurangi dengan suku kedua. Dan seterusnya. Di sini Ibu ambil U2 kurang U1 menjadi 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kalikan dengan B. Nah, kita ganti A kita menjadi 4, kemudian B kita menjadi 3. Dengan melakukan operasi perkalian terlebih dahulu ya, 3 kalikan ke N kurang 1 menjadi 4 tambah 3N kurang 3. Sehingga kita rapikan menjadi hasil akhirnya adalah 3N tambah dengan 1. Begitu ya nak ya, untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, Ibu memberikan suatu barisan itu 7, 7, 3 per 4, 8 setengah, 9, 1 per 4, dan seterusnya. Kita di sini untuk mencari nilai U29. Bagaimana caranya? Berdasarkan konsep yang kita pelajari tadi, kita bisa membuatkan bahwa U29 adalah A tambah 28B. Nah, A-nya kita ganti dengan angka 7 ya, dari yang bilangan pertama ya. Kemudian untuk yang mencari B, B itu adalah suku kedua kamu kurangi dengan suku pertama. Sehingga dapat 28 kalikan dengan 3 per 4. 28 dengan 4 kita bagi dulu dapat 7. 7 kali 3 itu adalah 21. Sehingga ditambahkan dengan 7 adalah hasilnya adalah 28. Nah, kita tinggal soal yang terakhir anak ya, nomor 3. Nomor 3 agak sedikit berbeda dengan nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3 ini diberikan ada dua suku tertentu, yaitu U10 itu ada 23, kemudian U5 itu adalah 13. Di sini kita diminta untuk mencari U17. Nah, langkahnya bagaimana? Kita
kebalikannya terlebih dahulu. U10 itu artinya adalah A tambah 9B, ya. Kalau U5 itu artinya adalah A tambah 4B. Dengan melakukan eliminasi, kita dapatkan bahwa hasilnya adalah 5B sama dengan 10, ya. Nah, dapat B kita adalah 2. Dari dapat B sama dengan 2, untuk mencari nilai A, kita substitusi ke salah satu persamaan. Di sini Ibu memasukkan persamaan ke persamaan yang kedua. Lalu A tambah 4 kalikan dengan 2. Sehingga kita dapat di sini hasilnya adalah A sama dengan 5. Nah, setelah dapat nilai A dan B, kita mencari U17. Ya, mencari U17 bagaimana anak-anak? Berarti kita buat A tambah 16B. Kamu ganti nilai A, kamu ganti dengan nilai B, sehingga menjadi nilai kita adalah 37. Gitu ya, penjelasan Ibu pada hari ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua, itu adalah diskusi kelompok. Pada diskusi kelompok nantinya, Ibu akan membagi jadi 3 tahap nih. Tahap yang pertama, itu kalian akan berdiskusi terlebih dahulu dengan teman dalam satu tim. Yang kedua, kalian akan melakukan presentasi. Ibu akan menunjuk satu kelompok tertentu. Kemudian, yang ketiga, kita akan menarik kesimpulan secara bersama. Oke, itu yang sesi pada diskusi kelompok ya. Nah, ini di bagian terakhir pembelajaran kita. Ibu akan melakukan kuis dan refleksi pembelajaran. Untuk kuis, Ibu akan menggunakan Quizizz, dan untuk refleksi kita akan menggunakan aplikasi menti.com. Oke, begitulah kira-kira anak-anak. Jangan lupa ya, like dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran matematika berikutnya.